Katanya balas dendam itu kekanak-kanakan. Katanya orang dewasa harus ikhlas. Katanya waktu akan menyembuhkan segalanya. Sejarah mendengar semua itu lalu tertawa. Karena di masa lalu, kalau seseorang membunuh keluargamu, menghancurkan hidupmu, atau mempermalukan namamu, kamu tidak menulis status, kamu tidak curhat, dan jelas tidak move on. Kamu menunggu, kamu menyusun rencana, dan saat waktunya tiba, bukan satu orang yang hancur, tapi dunia di sekitarnya. Inilah kisah orang-orang yang memilih dendam sebagai jalan hidup. Selamat datang di Extreme Revenge Stories from History. It's the mid-15th century. Wallachia, sebuah kerajaan kecil, terjepit di antara raksasa. Di utara, Hongaria. Di selatan, Kekaisaran Ottoman. Dan di tengah semua ini, seorang anak bernama Vlad. Saat masih bocah, Vlad dan adiknya diserahkan ke Ottoman sebagai sandera politik. Bukan tamu, bukan murid, sandera. Ia menyaksikan anak-anak lain disiksa, dipukuli, dibunuh. Dan di istana Ottoman, satu pelajaran tertanam kuat di kepalanya. Kekuasaan hanya dihormati jika disertai rasa takut. Tahun berlalu, Vlad akhirnya kembali ke Wallachia. Dan apa yang ia temukan? Ayahnya dibunuh, kakaknya dikubur hidup-hidup oleh bangsawan lokal. Vlad tidak menangis, ia mengingat wajah mereka. Ketika ia naik tahta, bangsawan dipanggil ke sebuah jambuan besar. Mereka makan, minum, tertawa. Lalu pintu ditutup. Sebagian langsung ditusuk, sebagian lainnya dipaksa membangun benteng sampai mati karena kelelahan. Namun balas dendam sejatinya ditujukan kepada Ottoman. Ketika pasukan Sultan Mehmed II memasuki Wallachia, mereka menemukan hutan mayat. Puluhan ribu tubuh ditusuk tombak, masih membusuk, masih berdiri. Mehmed, penakluk Konstantinopel, menarik pasukannya. Tidak ada perang besar, tidak ada pertempuran heroik. Hanya satu pesan, jangan pernah kembali. Dan sejak hari itu, nama Vlad dikenang dunia, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai Dracula. Tahun 945, Rusia kuno. Pangeran Igor dibunuh oleh suku Drevlians. Tubuhnya diikat ke dua pohon, lalu dicabik. Istrinya, Putri Olga, kini seorang janda, dan mereka pikir dia lemah. Drevlians mengirim utusan melamar Olga agar menikah dengan pembunuh suaminya. Mereka ingin menguasai Kiev lewat pernikahan. Olga tersenyum. Ia menyuruh utusan itu ditangkap, lalu dikubur hidup-hidup. Utusan kedua datang. Olga menyuruh mereka mandi sebelum bertemu. Pintu ditutup. Bangunan dibakar. Mereka mati terbanggang. Tapi itu belum cukup. Olga mendatangi ibu kota Drevlians dan mengadakan jamuan pemakaman untuk Igor. Saat semua mabuk, pasukannya membantai 5.000 orang. Masih belum puas. Ia mengepung kota terakhir mereka dan menawarkan damai. Syaratnya sederhana. Setiap rumah memberi satu burung. Malam hari, burung-burung itu dilepaskan. Di kakinya, api. Kota terbakar dari atap ke atap. Penduduk lari keluar dan dibunuh. Satu suku lenyap. Olga kemudian menjadi santo gereja, karena sejarah itu ditulis oleh pemenang. Saat Hannibal berusia 9 tahun, ayahnya memaksanya bersumpah di altar, "Kau akan menjadi musuh Roma selamanya." Roma telah menghancurkan Kartago, menghina keluarganya, mengambil asumsi bahwa Kartago tidak akan bangkit. Mereka salah. Hannibal tumbuh menjadi jenderal jenius, dan alih-alih menyerang lewat laut, ia melakukan hal yang mustahil. Ia membawa gajah perang menyeberangi pegunungan Alpen. Ribuan mati, tapi yang tersisa cukup. Di Italia, Hannibal menghancurkan pasukan Roma satu persatu, dan di Cannae, ia mengepung dan memusnahkan lebih dari 50.000 tentara Roma dalam satu hari. Roma panik, dunia terdiam. Selama lebih dari 15 tahun, Hannibal menghantui Roma. Satu pria, satu dendam. Namun politik mengkhianatinya. Kartago menarik dukungan. Akhirnya Roma menang bertahun-tahun kemudian. Hannibal melarikan diri, dan saat Roma akhirnya menemukan dia,
ia memilih racun. Kata terakhirnya, mari kita bebaskan Roma dari ketakutan mereka. Ia mati, tapi obsesinya hampir meruntuhkan kekaisaran terbesar dunia. Sejarah penuh dengan raja, jenderal, dan pemimpin. Tapi yang paling berbahaya adalah orang yang hidup hanya untuk membalas. Karena mereka tidak mencari kemenangan, mereka hanya ingin satu hal. Semua orang ikut merasakan rasa sakit mereka.